Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembahasan soal UTBK ya, soal penalaran umum. Ya, agak pilek ya Bang. Ya, ini. Aduh, udah musim-musim tanda-tanda ini kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, ini ada soal nomor satu, kadar gula. Ada pernyataan ya, kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Oke, kalau dilihat di sini, kalimat pertama itu menunjukkan bahwa ada variabel kadar gula yang tinggi. Nah, ternyata meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tinggi, maka ini naik gitu ya. Jadi variabelnya itu kalau misalkan X-nya naik, Y-nya ikut naik. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dilihat di sini ada upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Oke, jadi untuk mencegah berarti minus kadar gula tinggi gitu ya. Berarti misalnya itu kebalikannya dari kadar gula yang tinggi itu dengan cara diet karbohidrat. Jadi di sini ada catatan ya, di sini ada diet karbohidrat. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, jadi kalau kadar gula tinggi, maka resiko penyakit kardiovaskular. Nah, kalau di kalau ingin mencegah kadar gula tinggi, maka dapat dicegah dengan diet. Nah, jika diet gitu kan, res- ini ya. Jadi jika diet maka kadar gulanya dapat dicegah gitu ya. Nah, resiko penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat dikonsumsi dapat dikendalikan. Berarti hubungannya itu misalkan kalau misalkan ya kita kasih simbol gitu misalkan ya. Kita kasih simbol misalkan kadar gula tinggi itu misalkan yang nih A gitu ya. Jika kadar gulanya tinggi, maka B gitu misalkan. Penyakit kardiovaskular. Nah, ini jika upaya pencegahan untuk meningkatnya kadar gula, berarti di sini misalkan minus A, itu dengan cara diet karbohidrat. C. Penyakit kardiovaskular, resiko dapat berkurang berarti min B sama dengan jika jumlah karbohidratnya dikendalikan gitu ya. Kalau dikendalikan berarti kan dia ini ya, diet ya. C berarti. Nah, sebenarnya ini bisa kalau mau pakai rumus bisa seperti ini atau kalau pakai logika nah gini. Karena yang di sini pernyataan berikut yang pasti benar ya. Kalau pasti benar berarti mengikuti pernyataan yang ada di atas ya. Atau yang di sini simbolnya ini. Oke, menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula. Di sini, kalau menerapkan diet, maka min A itu kadar gulanya rendah. Berarti di sini bukan meningkat kadar gulanya, harusnya rendah. Ini disilang. Tidak cocok, karena salah. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Mengkonsumsi karbohidrat dapat menurunkan. Nah, di sini jika ini ya resiko kardiovaskular dapat menurun jika karbohidrat dapat dikendalikan. Nah, ini kadar gula tinggi untuk mencegah kadar gula tinggi juga dengan diet karbohidrat. Jadi kalau diet berarti kan dia itu C ya, kalau diet. Nah, kalau mengkonsumsi berarti kan malah makan, bukan malah diet. Berarti malah main C gitu kan. Kalau main C berarti harusnya jawabannya yang A, yaitu kadar gula tinggi gitu ya. Nah, di sini malah jawabannya min A, di mana
ini apa? Meningkat ini mencegah kadar gula tinggi. Jadi kalau mencegah berarti kan turun. Nah, jadi ini tidak cocok. Jadi harusnya kalau makan karbohidrat berarti kadar gula pasti naik. Nah, ini malah turun. Nah, kata ini yang tidak cocok. Yang C, resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat ditetapkan. D, resiko penyakit kardio itu kan main B. Nah, akan berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Loh, ketemu ini. Ternyata yang B ya. Nah, B itu kan penyakit kardio ya. Kalau main B berarti mengurangi atau ya berkurang lah ya. Dengan cara C. C itu di diet. Nah, ini mungkin ini sudah pasti benar ya jawabannya ya. Tapi kalau kita lihat di jawaban yang bawah-bawahnya ya sebagai perbandingan bisa. Coba kita lihat yang D. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki resiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini memang ini mengurangi, Pak. Nah, tapi kalau dilihat, kalau menerapkan diet harusnya resikonya berkurang. Berkurang itu berarti mungkin sudah hampir dikatakan tidak ada ini ya. Tapi kalau berkurang tidak hilang juga gitu ya. Jadi ini masih ambigu. Bisa juga penyakitnya itu tidak kena, tapi juga bisa kena. Jadi bukan pasti benar, tapi masih ada kemungkinan, ya kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jadi pastinya itu nggak selalu, gitu ya. Kalau yang D, ini nah, ya, jadi tanda tanya. Maksudnya ini kalau pasti benar, berarti sudah pasti itu pernyataan yang kalau dilakukan terjadi. Nah, itu. Nah, kalau yang D, menerapkan diet masih memiliki resiko kardiovaskular. Memang masih ada, tapi juga ada yang tidak memiliki resiko. Kok bisa, Pak? Ya, karena mungkin faktor genetik. Nah, yang bisa menyebabkan ada orang yang walaupun sudah menerapkan diet, tapi masih punya resiko penyakit kardiovaskular. Tapi ada juga yang secara genetik mengurangi karbohidrat sudah tidak punya resiko penyakit kardiovaskular. Jadi ini kemungkinan masih mungkin ya, masih mungkin benar, mungkin juga salah gitu ya. Nah, jadi tidak pasti benar. Makanya di sini tuh ada kata pasti. Nah, jaga nih untuk yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau pernyataan yang benar gitu saja, ini bisa jadi benar yang D. Tapi kalau sudah pasti benar, ya ini masih ambigu, masih bisa benar, masih bisa salah. Terus yang E, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Nah, ini meningkatnya penyakit kardiovaskular berarti B, ya terjadi karena penerapan C. Wah, ini nggak cocok kan? Harusnya main base C, tapi ini B ke C, nggak ada ya hubungannya. Berarti ini nggak cocok. Kalau di resiko ada peningkatan resiko, berarti dia tidak menerapkan di diet, gitu ya. Ini berarti salah. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Kita kasih. Oke, nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti akan ada tipe soal yang seperti ini. Pasti benar atau pasti salah. Mungkin benar, mungkin salah gitu ya. Nah, itu perlu eh, logika untuk menjawabnya agar tidak keprank gitu ya. Kena jawaban yang masih ambigu. Masih bisa benar, masih bisa salah gitu ya. Oke. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Ya.